Perkenalkan, nama saya Elitita dengan NIM 220401404017, mata kuliah Filsafat Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan konsep kebangsaan Muhammad Yamin dan Profesor Supomo. Nah, pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah Jepang meresmikan terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam sidang umum yang pertama, para anggota BPUPKI serta membahas berbagai macam hal yang berkaitan dengan persiapan Indonesia merdeka, antara lain syarat-syarat hukum suatu negara, bentuk negara, pemerintahan negara, dan dasar negara. Muhammad Yamin menjadi orang pertama yang mengemukakan pemikirannya mengenai dasar negara yang tertuang dalam suatu karya perenungan dan pemikiran yang berjudul Asas dan Dasar Negara Indonesia. Yang pertama, konsep inti dari Peri Kebangsaan Pidato Muhammad Yamin. Konsep dasar negara yang telah dikemukakan oleh Muhammad Yamin dibagi ke dalam 5 hal pokok yang tertera, yaitu mengenai peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang pertama, peri kebangsaan. Peri kebangsaan dari pidato Muhammad Yamin berkaitan dengan paham nasionalisme. Menurut Muhammad Yamin, paham nasionalisme ini perlu merujuk pada tradisi, adat, agama, dan otak Indonesia, bukan merujuk pada negara lain. Nasionalisme baru berisikan paham hendak mempersatukan rakyat dalam ikatan sejarah yang melindungi mereka. Muhammad Yamin mengemukakan bahwa paham falsafah kedatuan dan keprabuan tidak dapat dilanjutkan pada masa sekarang karena tradisi kenegaraan antara negara Sriwijaya dengan Majapahit dengan Republik Indonesia saat ini tidak bersambung. Rakyat Indonesia mendapatkan dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia. Yamin mengatakan bahwa orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Itulah sebabnya bangsa Indonesia mendapatkan dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia, bukan merujuk pada negara lain. Yang kedua, tentang peri kemanusiaan. Pidato Muhammad Yamin, tujuan Indonesia merdeka artinya sama dengan dasar kemanusiaan yang berupa dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. Kedaulatan rakyat Indonesia dan Indonesia merdeka berdasarkan peri kemanusiaan yang universal, berisikan tentang humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsa. Dasar peri kemanusiaan adalah dasar hukum internasional dan peraturan kesusilaan sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Muhammad Yamin menitik beratkan pada manusia sebagai suatu kesatuan dalam bentuk bangsa dan negara, menghendaki status kemerdekaan sempurna bagi masyarakat Indonesia sebagai pelaksanaan asas peri kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, Muhammad Yamin memberikan gagasan ketiga dalam dasar negara mengenai peri ketuhanan. Ia mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang beradab luhur dan peradabannya itu mempunyai Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, masyarakat akan menyadari bahwa negara Indonesia itu berketuhanan. Tuhan akan melindungi negara Indonesia. Tetapi saya itu tidak setuju karena mengapa sila ketuhanan itu berada pada sila ketiga. Kemudian keempat, yaitu peri kerakyatan, yang dimana peri kerakyatan dibagi menjadi 3 bagian menurut Muhammad Yamin, yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan. Konsep keempat yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin mengambil sumber dari kitab suci Al-Quran Al-Karim, surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi segala urusan mereka dimusyawarakan, yang dimana peri kerakyatan hanya berpedoman satu agama saja, maka dari itu mungkin akan menimbulkan ketidakpercayaan dari agama lain. Kemudian yang kelima, tentang kesejahteraan rakyat. Konsep kelima yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin membahas mengenai kesejahteraan rakyat.
Tidak banyak yang diuraikan mengenai kesejahteraan rakyat ini. Muhammad Yamin hanya mengatakan bahwa perubahan besar yang terjadi dalam diri bangsa Indonesia berhubungan langsung dengan dilantiknya negara baru. Selain itu, mengenai kehidupan ekonomi sosial bangsa Indonesia, Muhammad Yamin membicarakan persoalan tentang kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial yang dikaitkan dengan daerah negara. Kemudian kita masuk ke dalam inti kebangsaan menurut Profesor Supomo. Dalam sidang BPUPK, pemikiran Supomo dikenal sebagai ide negara integralistik, yaitu negara yang mengatasi segala paham golongan, perseorangan, dan menghendaki terjadinya persatuan. Rumusan Supomo juga menekankan persatuan. Baginya, Indonesia membutuhkan dasar negara yang kuat demi menjaga kemajemukan bangsa, baik dalam bidang budaya hingga bahasa. Persatuan yang dimaksud oleh Supomo adalah persatuan hidup, artinya dunia luar dan dunia batin harus bersatu. Selain itu, Supomo juga harus menekankan adanya persatuan pemimpin dengan seluruh rakyatnya. Menurut Supomo, siapapun yang menjadi penjabat harus jadi pemimpin yang bersatu jiwa dengan rakyatnya. Selain itu, penjabat negara itu senantiasa memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam masyarakatnya. Syarat mutlak dari suatu negara Muhammad Profesor Supomo itu ada 3. Yang pertama, daerah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan asas dan dasar kebangsaan. Asas dan dasar kebangsaan dalam pidato Muhammad Yamin adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, asas dan dasar kebangsaan dalam pidato Profesor Supomo adalah menekankan pada bentuk negara persatuan. Ada 3 syarat mutlak suatu negara, yaitu daerah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Kemudian, hubungan agama dan kebangsaan. Muhammad Yamin mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang setiap individunya harus beragama, memiliki kepercayaan masing-masing, dan syarat akan makna bahwa agama itulah yang menjadi ciri Indonesia dalam dasar negara dengan adanya agama. Tetapi Muhammad Yamin juga menekankan nilai persatuan di atas kepercayaan masing-masing individu tersebut. Kemudian, Supomo berpandangan urusan agama harusnya dipisah dari urusan negara. Maka, teranglah tuan-tuan yang terhormat bahwa jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan, sifat, dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran. Negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongan dalam lapangan apapun, kata Supomo dalam pidatonya. Kemudian kita masuk ke dalam paham ideal bangsa Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, menggandeng pemikiran Plato, Aristoteles, dan Thomas More dengan negara rakyat Indonesia lepas dari syarat karena dalam asas dan tujuan bertentangan dengan keterangan-keterangan terkait dasar dengan sifat yang dijadikan syarat mutlak. Kemudian, sedangkan menurut Supomo mengenai paham ideal bangsa Indonesia harus memenuhi syarat mutlak dalam pembentukan suatu negara, yakni adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, dalam pembentukan negara menggandeng pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Herbert Spencer. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang pendapat Muhammad Yamin dan Profesor Supomo tentang republik. Pendapat keduanya tentang republik adalah bahwa keduanya menginginkan Indonesia berbentuk republik yang berdasarkan atas demokrasi, memungkinkan terjadi pembagian kekuasaan dengan rakyat yang diantaranya bisa dijalankan secara syariah atau perundingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.